Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hirziah dan Ibu Erika selaku penilai dari ujian praktek biologi tahun 2021. Perkenalkan, saya Abdul Aziz Al-Hadi dari kelas 12 MIPA 1 dengan nomor ujian 050270001 akan melakukan ujian praktek LK Biologi 1, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen dan tingkat jenis. Adapun tujuan dari pengamatan ini adalah yang pertama, mengetahui berbagai macam bentuk keanekaragaman hayati. Yang kedua, untuk mengetahui apa maksud dan juga tujuan dari Tuhan menciptakan keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga adalah untuk memenuhi ujian praktek biologi tahun 2021. Nah, pertama-tama, mari kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah suatu ukuran variasi dan variabilitas dari makhluk hidup. Nah, variasi dan variabilitas ini biasanya diukur mulai dari tingkat gen, tingkat jenis, dan juga tingkat ekosistem. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman jenis terbesar di dunia. Hal itu disebabkan karena Indonesia memiliki iklim tropis juga curah hujan yang cukup lebat. Dibandingkan dengan daerah dengan iklim lainnya seperti iklim salju dan juga iklim subtropis dan non-tropis, Indonesia memiliki variasi hayati atau keanekaragaman hayati yang paling banyak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya variasi flora dan fauna di Indonesia yang sering kita bagi menjadi 3 daerah, yaitu variasi di bagian barat, tengah atau peralihan, dan timur. Variasi di bagian timur adalah yang sering disebut variasi oriental atau tipe oriental, sedangkan bagian tengah disebut tipe peralihan, dan tipe yang di barat adalah tipe australis. Keanekaragaman di Indonesia menurut pembagian yang tadi seringkali kita ketahui dengan pembagian berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan pada pengamatan kali ini adalah sebagai berikut. Di sini saya akan menggunakan cabai rawit dan cabai keriting untuk penelitian dan pengamatan keanekaragaman hayati di tingkat gen. Lalu saya akan menggunakan kentang dan tomat untuk pengamatan keanekaragaman hayati di tingkat jenis. Di sini saya menyediakan piring sebagai wadahnya dan juga ada pisau. Pertama-tama, saya akan melakukan pengamatan keanekaragaman tingkat gen pada cabai. Di sini saya menggunakan cabai rawit atau Capsicum frutescens dan juga cabai keriting atau Capsicum annum. Dilihat dari bentuknya, cabai rawit memiliki bentuk yang lebih pendek dan juga tebal, sedangkan cabai rawit, maksud saya cabai keriting, memiliki bentuk yang memanjang dan ramping. Ukuran dari kedua cabai ini juga sangat berbeda, di mana cabai rawit lebih pendek daripada cabai keriting. Warna keduanya juga sangat berbeda, di mana cabai rawit yang saya punya memiliki warna oranye kekuningan, sedangkan cabai rawit yang saya punya, maksud saya cabai keriting yang saya punya, memiliki warna merah gelap. Adapun tekstur permukaan dari kedua cabai ini, di cabai rawit tekstur permukaannya lebih sedikit dan juga memanjang di sepanjang buahnya, sedangkan pada cabai keriting itu teksturnya lebih banyak cakungannya dan melingkar di sepanjang buahnya. Selanjutnya, saya akan mengiris kedua cabai ini untuk melihat penampakan bagian dalamnya. Di sini yang tampak adalah yang pertama, kulit atau daging dari cabai rawit lebih tebal daripada cabai keriting. Dan untuk jumlah biji di sini ada lebih banyak di cabai keriting. Karena bentuk yang panjangnya, ia dapat menampung biji di sepanjang buahnya ini. Adapun warna daging buahnya mengikuti warna luarnya, di mana
cabai rawit yang saya punya berwarna oranye, jadi di dalamnya juga berwarna oranye dan ada sedikit bagian yang memiliki warna kehijauan di tengahnya. Sedangkan cabai keriting di dalamnya juga merah, walaupun warnanya agak lebih cerah daripada yang luar. Rasa dari kedua cabai ini, perbandingannya adalah cabai keriting memiliki rasa yang tidak lebih pedas daripada cabai rawit. Hal ini kemungkinan karena kadar capsaicin, yaitu zat yang membuat rasa pedas yang terkandung di kedua cabai ini yang jumlahnya berbeda. Setelah tadi melakukan pengamatan keanekaragaman hayati tingkat gen terhadap cabai rawit dan juga cabai keriting, sekarang saya akan melakukan pengamatan keanekaragaman hayati terhadap kentang atau Solanum tuberosum dan tomat atau Solanum lycopersicum. Kedua tanaman ini berasal dari famili Solanaceae dengan genus Solanum. Pertama-tama, kita amati dari tampak luarnya terlebih dahulu. Untuk bentuknya, tomat memiliki bentuk yang lonjong dan membulat, sedangkan kentang juga lonjong, juga membulat, namun pada kentang variasinya lebih banyak, bisa lonjong, bulat, agak pipih, dan agak tidak beraturan. Lalu untuk ukurannya, di sini yang saya punyai panjangnya sekitar 5 cm dan untuk kentang panjangnya sekitar 7 atau 8 cm. Lalu dari warnanya terlihat jelas di sini bahwa kentang, maksud saya tomat, memiliki warna kemerahan, agak oranye dan kuning, sedangkan kentang kuning kecoklatan. Lalu dari tekstur permukaannya bisa saya rasakan bahwa kentang memiliki tekstur kulit yang kasar dan juga agak ada cekungan, sedangkan pada tomat lebih halus dan licin. Setelah mengamati bagian atau tampak luarnya, sekarang saya akan mengamati bagian dan juga tampak tanaman ini di dalamnya. Di sini saya melihat perbedaan struktur dalam daripada kentang dan juga tomat, di mana kentang hanya terdiri dari dua bagian, yaitu kulit yang tipis dan juga bagian buahnya yang keseluruhannya agak keras, berair dan berwarna kekuningan. Sedangkan tomat bagian dalamnya kemerahan, berair dan ada pangkal di tengahnya, juga ada biji di sekitarnya yang terdapat dalam cairan-cairan. Hal ini menunjukkan perbedaan morfologi dan fisiologi dari kedua tanaman ini, di mana itu merupakan salah satu ciri dari keanekaragaman di tingkat jenis. Adapun rasanya, tomat sendiri cenderung asam, agak manis, dan untuk kentang rasanya agak hambar dan agak sedikit manis. Tomat bisa dimakan langsung, sedangkan kentang kurang enak dan juga agak berbahaya jika kita makan langsung. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari pengamatan ini adalah yang pertama, keanekaragaman terjadi di berbagai tingkat. Yang kita amati sekarang adalah tingkat gen dan juga tingkat jenis, di mana pada tingkat gen keanekaragaman hayati menyebabkan suatu perbedaan, namun pada bentuk dan warna juga ukuran, namun untuk fungsi atau fisiologi dari tanaman itu tidak jauh berbeda. Sedangkan pada keanekaragaman hayati di tingkat jenis terlihat perbedaan yang sangat mencolok dari kedua tanaman. Hal itu disebabkan walaupun dari satu famili, kedua tanaman ini berbeda spesies, sehingga juga terdapat perbedaan pada fisiologi dan juga struktur dari tanaman tersebut. Tuhan menciptakan ini bukan tanpa alasan. Yang pertama, hal ini ditujukan untuk membuat tanaman bisa beradaptasi di lingkungannya masing-masing. Selain itu,
keanekaragaman hayati di tingkat gen memungkinkan berbagai spesies untuk saling kawin silang sehingga menghasilkan varietas atau jenis-jenis baru lainnya yang sifatnya campur aduk. Sedangkan untuk di tingkat jenis ini bisa disilakan, namun keturunannya tidak fertil atau tidak dapat menghasilkan keturunan lagi, sedangkan yang gen bisa. Dan juga keanekaragaman hayati dibuat sebagai pembeda antara satu tanaman dengan tanaman lainnya yang menandakan asalnya, tempat hidupnya, juga lingkungan. Sekian pelaksanaan ujian praktek LK Biologi 1, yaitu keanekaragaman tingkat gen dan keanekaragaman tingkat jenis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.